perkenalkan, aku Salma Lydia. Aku mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dari Universitas Mula Warman dan semester 1. Di sini aku dengan adanya video ini aku ingin mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan atau mempresentasikan tentang zoologi sastra, mata kuliah teori sastra mutakhir. Langsung aja kita ke materi ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih zoologi sastra itu apa atau enggak? Ada yang pernah dengar nggak sih zoologi sastra itu apa? Zoologi sastra adalah studi tentang peran dan representasi hewan dalam sebuah karya. Di sini yang disebut karya itu adalah, yang dimaksud karya itu adalah karya sastra. Zoologi ini mencakup bagaimana hewan digambarkan, simboliknya, dan peranannya dalam narasi dan tema sastra. Lalu penelitian zoologi sastra ini dalam bidang ini menggabungkan ilmu zoologi dengan analisis sastra untuk memahami hubungan antara manusia dan hewan dan teks cerita. Nah, tadi kan singkatnya berarti zoologi sastra ini adalah sebuah karya yang berhubungan tentang hewan, seperti itu singkatnya. Lalu zoologi sastra ini memiliki aspek-aspek. Yang pertama ada representasi hewan dalam sebuah karya sastra. Lalu yang dimaksud dengan representasi hewan dalam karya sastra ini adalah karakteristik bagaimana hewan digambarkan sebagai karakter utama atau pendukung dalam cerita. Lalu simbolisme atau metafora, penggunaan hewan sebagai simbol atau metafora untuk menyampaikan tema dan pesan tertentu, seperti itu. Lalu yang kedua ada peran sosial dan budaya dalam karya sastra. Nilai budaya ini yang dimaksud berarti memahami bagaimana berbagai budaya memandang hewan dan bagaimana pandangan tersebut tercermin dalam sebuah karya sastra. Lalu yang kedua fungsi sosial. Yang dimaksud dengan fungsi sosial ini adalah analisis bagaimana hewan dalam sastra mencerminkan atau mempengaruhi pandangan sosial dan budaya, seperti hubungan manusia dengan hewan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada analisis tematik. Yang dimaksud dengan analisis tematik itu adalah tema dan pesan yang disampaikan. Meneliti tema-tema utama yang terkait dengan hewan dalam karya sastra. Lalu untuk konflik dan dinamika, mengidentifikasi konflik atau dinamika yang melibatkan hewan dan bagaimana hal mempengaruhi alur cerita dan pengembangan sebuah karakter dalam karya sastra. Yang keempat ada pendekatan interdisiplinar. Yang dimaksud itu kolaborasi dengan zoologi atau sebuah karya sastra yang berhubungan dengan hewan, mengintegrasikan pengetahuan tentang biologi dan perilaku hewan untuk memberikan konteks lebih dalam mengenai representasi hewan dalam karya sastra. Lalu ada teori sastra dan kritis, menerapkan teori sastra untuk menganalisis bagaimana hewan digunakan dalam narasi seperti teori psikolonial dan feminis atau ekrokritik, seperti itu. Lalu dalam zoologi sastra ada juga dijelaskan tentang metode penelitian dalam zoologi sastra. Yang pertama ada analisis teks, yang dimaksud berarti studi kasus memilih karya sastra tertentu yang menonjolkan hewan untuk dianalisis secara mendalam. Lalu yang kedua ada analisis tematik, mengidentifikasi tema-tema terkait hewan dan bagaimana mereka berfungsi dalam narasi. Yang selanjutnya yang kedua ada kajian literatur, membaca atau mengkritik sastra untuk mendapatkan pandangan tambahan tentang representasi sebuah hewan atau seekor hewan. Yang ketiga perbandingan lintas budaya, perbandingan sastra membandingkan representasi hewan dalam berbagai tradisi sastra untuk mengidentifikasi perbedaan dan sebuah persamaan. Lalu ada kajian konteks, menilai bagaimana konteks budaya dan historis mempengaruhi representasi hewan dalam sastra. Lalu ada wawancara dan diskusi. Wawancara dengan ahli, yang dimaksud dengan wawancara dengan ahli ini adalah berbicara dengan ahli zoologi atau sastra atau kritikus sastra untuk mendapatkan wawasan tambahan. Yang selanjutnya ada diskusi kelompok, mengadakan diskusi dengan pembaca atau kelompok studi yang menggali interpretasi yang berbeda. Nah teman-teman, udah cukup jelas belum saya menjelaskannya? Jika belum, mungkin segitu aja yang saya jelaskan untuk video kali ini. Ada salah perkataan dan sikap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.